Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullaha fala ghaliba wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ditolong Allah untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Karena orang yang dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah. Jadi semoga Allah menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat padanya hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari ada tiga orang, tidak jelas ini usianya berapa gitu ya. Yang jelas tiga orang ini pergi bersama-sama karena hujan deras dan angin bertiup sangat kencang, maka mereka berteduh ke dalam goa, ke dalam goa. Setelah masuk ke dalam goa bertiga, takdirnya Allah. Ada sesuatu, entah apa itu, membuat apa? Ada sebuah batu besar jatuh, jatuh persis di pintunya goa itu. Sehingga apa? Pintu goa tadi tertutup oleh batu besar itu. Dan ketiga orang ini yang ada di dalam goa itu nggak bisa keluar. Maka dalam kondisi yang sulit seperti itu, didorong-dorong oleh ketiganya, nggak kuat karena memang batunya sangat besar. Didorong bertiga nggak kuat. Maka di dalam kondisi yang sulit seperti itu, salah seorang dari mereka, barangkali pemimpin dari mereka itu, memang kalau di Islam kan, kalau bepergian itu harus diangkat seorang pemimpin. Nah, ini mungkin pemimpinnya, dia bilang kepada dua orang yang lain, sungguh dalam kondisi seperti ini tidak satu pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Jadi luar biasa, ini dalam kondisi yang sulit seperti itu dia mengingat Allah, ya. Pemimpin tadi bilang apa? Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka mari kita berdoa dengan menyebut amal-amal soleh kita. Salah satu amal soleh kita yang terbaik, katanya mereka. Ini berarti orang ini layak jadi pemimpinnya. Dalam kondisi sulit dia masih bisa tenang sehingga bisa berusaha mencari jalan keluar. Kalimatnya tadi sesuai dengan dengan Quran di surat 3 ayat 160. Tadi saya baca pada pembuka, sekarang saya baca artinya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Nah, sesuai itu dengan tadi itu, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan ini Allah sendiri yang berfirman, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jadi walaupun orang sedunia ini ingin mencelakakan kita, tapi kalau Allah menolong kita, tidak ada yang sanggup mencelakakan kita.
Itu harus kita camkan dalam hati kita, agar kita ini tidak pesimis ya, agar kita ini tidak takut, agar kita ini berani, agar kita ini optimis. Ingat ini Quran surat ketiga ayat 160. Diulang-ulang nanti bacanya ya, dibaca gitu, agar kita itu optimis. Lalu kalimat berikutnya, jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang bisa menolongmu? Ini seolah-olah Allah kan bertanya sekaligus menantang ya. Kalau Allah tidak menolong kamu ini, katanya Allah, siapa yang bisa menolongmu? Coba katakan. Nah, itu Allah yang bilang seperti itu. Maka itu kita harus terus minta tolong kepada Allah. Hanya Allah yang menolong kita. Kalau kita mendapatkan gaji dari bos, itu sebenarnya dari Allah. Dan dari bos itu adalah perantara. Kalau kita dapat uang sangu dari orang tua, berarti orang tua itu hanya apa? Hanya perantara. Ya. Padahal sejatinya apa? Sangu kita itu dari Allah, rezeki dari Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang pertama yang ada dalam gua tadi profesinya sebagai penggembala domba ya, penggembala domba. Maka dia berkata, ya Allah, aku adalah seorang penggembala. Tiap hari aku selalu memeras susu, dan hasil perasan susu itu saya minumkan ke kedua orang tua saya. Setiap hari saya lakukan ini. Suatu hari saya kemalaman pulang, dan setelah saya peras susu dari domba-domba itu, ternyata apa? Kedua orang tua saya sudah tidur, sehingga kedua orang tua saya belum minum susu. Maka saya tunggu kedua orang tua saya itu sampai bangun. Padahal apa? Istri dan anak-anak saya belum minum susu. Dan anak-anak saya merengek ya. Merengek ingin apa? Ingin apa? Merengek ingin minum susu gitu. Tapi tetap tidak saya kasih minum. Nah, setelah orang tua saya bangun dan saya minumkan susu kepada kedua orang tua saya, barulah anak dan istri saya beri minum susu. Ya Allah, kata orang pertama ini, kalau apa yang saya lakukan ini menurutmu baik, maka hamba minta tolong agar batu yang menutup pintu gua ini bisa bergeser. Setelah doa dari orang pertama ini, takdirnya Allah, maka apa? Batu yang menutup pintu gua itu bergeser sedikit. Tapi orang-orang yang ada dalam gua itu belum bisa keluar. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa hebat orang yang bertaat kepada orang tua, orang yang berbakti kepada orang tua. Ternyata apa? Amalan itu bisa dibuat apa? Sebagai andalan, sebagai tawasul gitu ya. Tawasul itu sesuatu yang bisa kita sebut-sebut di dalam doanya, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi mari kita berusaha agar apa? Agar kita taat kepada orang tua ya. Agar kita taat kepada orang tua. Agar apa? Agar kita punya andalan. Ketika kita berdoa, kita sebut pada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha taat kepada orang tua ya. Maka jika menurutmu apa yang saya lakukan ini baik, tolong saya, bantu saya. Saya punya masalah begini, saya masalah gini. Jadi seperti itu ya. Dan coba kita perhatikan di Quran surat ke-17 ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi perintah Allah, jangan menyembah selain Allah. Lalu Allah melanjutkan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. Ini diperintahkan oleh Allah. Bahkan perintahnya setelah apa? Disuruh menyembah Allah. Berarti perintah yang luar biasa penting gitu. Setelah disuruh menyembah Allah, pencipta semua jagat ini, baru setelah itu apa? Disuruh berbuat baik kepada ibu dan bapak. Itu ya Allah nyebutnya ibu dan bapak. Itu menunjukkan apa? Ibu dulu ya, baru bapak. Sesuai dengan hadis Nabi yang dulu pernah saya sampaikan, ibumu, baru bapakmu. Sesuai sekali ya toh dengan Al-Quran ini. Ibumu, baru bapakmu. Nah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan gitu. Jadi maksudnya ini, ayat ini, kalau orang tua kita itu ada di rumah kita sudah sukses misalnya, dan orang tua kita ada di rumah kita, makan dan lain sebagainya, itu ikut kita, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan kita tidak boleh mengatakan ibu, ayah, ibu, nggak boleh, nggak boleh. Menurut Al-Quran ini, surat ke berapa tadi? 17 ya, surat ke-17 ayat 23. Nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah ya. Bisa dibaca-baca lagi. Dan ini lanjutannya ini. Janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Walaupun ibu atau ayah kita itu makan kepada kita misalnya, lalu kita bentak, maka itu pasti apa? Membuat orang kita itu sakit hati. Itu tidak boleh oleh Allah, ya. Tidak boleh oleh Allah dan Rasulnya. Maka ibu bapak, di samping hal-hal seperti itu bisa dilarang oleh Allah dan Rasul, ternyata apa? Taat kepada kedua orang tua itu bisa dijadikan apa? Tawasul di saat kita apa? Berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Lalu orang yang kedua ini berdoa ya, berkata ini sebetulnya yang saya sampaikan ini bukan cerita kosong, ini dari hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Nabi bercerita ya, ini Nabi bercerita. Cuman sekarang saya ceritakan lagi menurut bahasa saya, gitu, menurut bahasa saya, agar tidak terlalu resmi, gitu ya. Lalu orang yang kedua ini berdoa, orang kedua ini anaknya orang kaya. Ini minta maaf kalau ini nanti sepertinya ada semacam kayak ya menyinggung masalah seksual sedikit, gitu ya. Tapi bukan bermaksud mengajak untuk berbuat zina seperti itu, enggak. Bahkan bisa membuat kita tidak berzina ya, dengan tahu cerita ini ya, tidak membuat kita tidak berzina malah. Orang kedua ini bilang, ya Allah, aku sangat mencintai saudari sepupuku. Saudari sepupu itu tahu ya, anaknya paman, anaknya bibi, itu boleh dinikahi ya, boleh dinikahi. Yang nggak boleh itu paman, bibi, itu nggak boleh. Tapi anaknya paman, anaknya bibi boleh dinikahi ya. Nah, karena boleh dinikahi, orang ini sangat jatuh cinta kepada saudara sepupunya. Tapi laki-laki ini yang kaya raya ini bilang, dia menolakku. Saya bilang terus menerus, dia menolakku. Karena apa? Karena saya tidak serius untuk menikahi dia ya. Tidak serius. Saya hanya ingin bermain-main dengan dia. Saya hanya ingin mengajaknya dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, berzina misalnya. Dia terus menolak, kata orang ini, kata pemuda ini. Hingga suatu hari saudara sepupuku ini butuh uang. Untuk apa? Untuk biaya pengobatan ayahnya yang sakit keras. Jadi misalnya dia bilang, saudari sepupunya yang perempuan yang cantik itu bilang, Mas, saya mau pinjam uangnya. Untuk apa? Ya untuk mengobati ayah saya.
yang sakit keras ya. Kalau ini nggak segera diobati, khawatir penyakitnya tambah parah, bahkan khawatir bisa meninggal gitu. Lalu kata pemuda ini, wah ini kesempatan ini ya, ini kesempatan bagi saya untuk melampiaskan keinginan saya katanya begitu. Maka dia bilang, kamu tidak usah pinjam uangnya, tapi saya kasih berapa saja yang kamu minta sesuai kebutuhanmu, bahkan saya lebihi gitu. Tapi syaratnya satu, yaitu kamu harus melayani saya. Tahu ya melayani ya, insya Allah karena dewasa yang sudah tahu. Lalu karena terpaksa ayahnya yang sakit keras ingin agar ayahnya sembuh, maka wanita tadi, gadis tadi itu menyetujui syaratnya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika perbuatan zina itu hendak dilakukan, sudah hampir terjadi gitu, yang gadis tadi bilang, Mas, takutlah kepada Allah, nikahi saya agar saya jadi halal. Mendengar kalimat itu tadi dari saudara perempuannya itu, pemuda tadi itu semacam-macam terjengkang gitu ya. Dia gemetar itu, hatinya takut sekali. Lalu dia tinggalkan wanita itu, tidak jadi berzina. Dia takut kepada Allah, tapi uangnya tetap dia kasihkan kepada saudara sepupunya tadi. Jadi dia menghindari zina karena apa? Karena takut kepada Allah. Setelah dikatakan oleh wanita tadi, Mas, takutlah kepada Allah, nikahi saya agar saya jadi halal. Nah seperti itu, luar biasa kalimat itu, luar biasa. Lalu pemuda tadi berdoa, ya Allah, jika yang saya lakukan tadi baik, yaitu apa? Saya tidak jadi berzina karena takut kepada Engkau, maka tolonglah agar batu ini bisa bergeser, agar kami bisa keluar. Spontan Allah langsung mengabulkan permintaan orang ini. Batu tadi bergeser lebih lebar. Cuman apa? Cuman belum bisa keluar. Tapi sudah lumayan, sudah ada cahaya masuk, sudah bisa bernafas dengan lega gitu ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang yang beriman seharusnya memang bersikap seperti pemuda ini ya. Kalau diingatkan dengan nama Allah, maka hati menjadi tenggentar, menjadi takut. Seperti yang ada di Quran, surat ke-8 ayat kedua. Innamal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Seperti pemuda tadi itu, Mas, takutlah kepada Allah. Dia langsung gemetar hatinya, dia gemetar tubuhnya, dan dia takut akan siksanya Allah, dan dia tidak jadi berzina. Apakah kita seperti itu? Itu hikmah yang bisa kita ambil ya dari sini ini, bahwa menghindari hikmah lainnya menghindari suatu perbuatan dosa karena takut kepada Allah bisa dijadikan andalan di dalam kita berdoa, di dalam kita bertawasul. Ternyata apa? Untuk berdoa dan dikabulkan itu kita bisa berdoa sendiri ya, tidak perlu minta bantuan orang lain. Berdoa sendiri, bertawasul kepada Allah, menyebut-nyebut amalan kita yang istiqomah, yang luar biasa, Lanjutannya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang ketiga berdoa ya. Orang ketiga ini seorang bos ya. Yang bos ini bisa ada yang bos ya ini ya.
bisa meniru ini luar biasa, ini bos yang luar biasa ini. Seorang bos punya perusahaan, dia kepalanya, dia yang punya perusahaan, bosnya ya. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, hamba ini seorang pengusaha, karyawan hamba ini banyak itu. Suatu hari ketika gajian ya, waktu itu kan gajian tidak ada transfer ya, belum ada bank gitu ya. Jadi waktu gajian mungkin dipanggil satu persatu itu, dikasih amplop gitu ya. Waktu gajian ternyata ada satu orang karyawan hamba yang tidak datang. Sehingga apa, dia nggak ngambil gajinya. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Saya tunggu beberapa hari, beberapa bulan saya tunggu, ternyata dia tetap tidak hadir itu. Kalau dulu mungkin kan ya rumahnya jauh-jauh, tidak ada WA seperti sekarang gitu ya, sehingga menghubunginya sulit karena ini bosnya kan sibuk sekali gitu ya. Menghubungi karyawan tidak hadir tadi itu sulit. Sepertinya keluar dia mengundurkan diri tapi tidak ngomong gitu ya. Nah kalau kita sekarang jadi bos, ada karyawan seperti ini, waktunya gajian dia nggak hadir, terus dia keluar nggak hadir lagi, wow ya merasa beruntung ya toh, enak ya toh, bisa menghemat ya. Tapi tidak, dengan bos ini tidak ya. Ini harus kita tiru ya. Bos ini harus kita tiru. Karena tidak hadir itu maka ini bos yang bertangan dingin ya, segala yang dilakukan itu berhasil. Oleh bos ini gajinya karyawan yang tidak hadir tadi diberikan beberapa ekor domba gitu. Dia pelihara beranak pinak. Misalnya pertama beli 5 ekor domba, beranak pinak 2-3 tahun kemudian sudah banyak sekali. Misalnya jadi 100 ekor domba, 200, 300 dan lain sebagainya. Setelah sekian tahun, karyawan tadi yang punya gaji tidak diambil tadi datang ke bosnya gitu ya. Dia mau minta gajinya. Kalau kita yo mungkin saya pura-pura lupa dan lain sebagainya. Tapi bos ini tidak ya. Bos ini tidak. Begitu karyawan tadi minta, saya dulu karyawan di sini dan saya meninggalkan gaji yang belum saya ambil. Mudah-mudahan bos ini ingat gitu ya. Maka saya sekarang bermaksud untuk mengambil gaji saya itu. Maka bos tadi langsung bilang, iya saya ingat kamu belum ngambil gajimu. Maka sekarang bawalah itu domba-domba itu yang ada di situ, kamu itu milikmu semua, itu gajimu. Maka dia bilang, waduh bos ini kok ngenyek saya gitu ya. Gaji saya itu berapa cuman bos ini? Kok bisa apa? Sebanyak domba itu kan nggak masuk akal gitu. Gaji saya, hanya saya minta gaji saya. Maka bosnya tadi bilang, itu semua gajimu. Lalu diterangkan kepada dia, karena kamu lama tidak datang, maka gajimu saya belikan beberapa ekor domba. Setelah itu beranak pinak. Itu domba-dombamu semua dari gajimu. Maka bawalah semua ini. Luar biasa toh, kalau kita menjadi bos seperti ini gitu. Luar biasa itu. Ayo kita tiru, amanah ya, sangat amanah. Maka karyawan tadi senang, dia pulang bawa semua domba-domba tadi gitu. Maka bos tadi bilang kepada Allah, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini baik, nanti redaksi ini dari redaksinya dari Nabi, dari hadis ya. Redaksi ini bisa kita tiru di saat kita berdoa. Kalau yang saya lakukan ini baik menurutmu ya Allah, maka permasalahan kita sebut gitu ya. Ini permasalahannya apa? Hamba minta tolong agar engkau menggeser ini batu ini sehingga kami bisa keluar. Maka dengan spontan, dengan kontan Allah mengabulkan permintaan orang yang ketiga ini. Batunya bergeser dan ketiga orang ini bisa keluar. Itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Tentang menyampaikan hak orang lain ini di Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Jadi Allah
Allah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah. Coba bayangkan kalau semua bos sekarang yang ada di negara kita ini berlaku seperti ini, amanah. Betapa karyawan-karyawannya itu menjadi apa? Menjadi sukses, menjadi sejahtera. Barangkali negara kita ini juga apa? Bisa sejahtera, rakyatnya kaya raya. Jadi mari kita amalkan ayat ini ya. Kita amalkan hadis ini, 3 hadis ini. Satu hadis yang ada 3 cerita ini ya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan haknya kepada orang lain. Menghindari dosa-dosa. Taat kepada kedua orang tua. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa saya sampaikan dari cerita yang panjang ini, hanya Allah yang bisa menolong kita. Itu yang pertama. Sesuai Quran surat ketiga ayat 160. Yang kedua, wajib taat kepada orang tua. Quran surat 17 ayat 23 dan beberapa ayat lain ya. Taat kepada orang tua ini di samping kita berpahala, lepas dari dosa, kita bisa bertawasul dengan ini di dalam berdoa kita. Yang ketiga, orang yang beriman pasti takut dan gemetar hatinya untuk melakukan dosa. Quran surat 8 ayat 2. Seperti tadi itu, pemuda yang tidak jadi berzina karena disebut nama Allah. Coba kalau ada pejabat yang tidak jadi korupsi ya. Begitu dia mau korupsi, dia ingat Allah, lalu gemetar dan tidak jadi. Bayangkan kalau semua pejabat seperti itu. Maka negara ini akan menjadi kaya raya. Menjadi kaya raya, tidak dibutuhkan polisi, tidak dibutuhkan jaksa, tidak dibutuhkan hakim. Hakimnya tunggal, jaksanya tunggal, yaitu Allah. Ya. Setiap mau korupsi, setiap mau melakukan kejahatan-kejahatan, ingat kepada Allah dan takut. Jadi kuncinya agar negara ini sukses, jadikan orang rakyat-rakyatnya itu beriman semuanya. Yang kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya, gemetar hatinya. Dan bagi pemuda, janganlah berzina ya. Jangan berzina. Itu tadi, kalau tidak berzina karena takut kepada Allah, bisa dijadikan tawasul di dalam berdoa kepada Allah. Di dalam berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf menolak berzina. Menolak berzina. Akhirnya apa? Nabi Yusuf menjadi pejabat kerajaan, menjadi bendahara kerajaan. Jadi orang yang menghindari dosa karena takut pada Allah ternyata sukses. Itu ternyata sukses. Dan jagalah amanah orang lain, berikan haknya kepada orang lain sesuai Quran surat keempat ayat 58. Amalan yang luar biasa di atas bisa dijadikan tawassul ketika berdoa. Bayangkan kalau satu keluarga meniru orang tadi itu. Seorang suami berdoa, ya Allah, saya pernah begini, menyebut kebaikan-kebaikannya, amal soleh yang pernah dia lakukan. Lalu dia bilang, ya Allah, tolonglah kami karena kami punya masalah seperti ini. Lalu dibantu oleh istrinya. Istrinya berdoa. Istrinya punya apa? Punya amalan-amalan istiqomah yang bagus, yang luar biasa juga. Istrinya bilang, ya Allah, saya punya amalan seperti ini. Kami, keluarga kami punya masalah seperti ini. Maka tolonglah ya Allah, berilah kami jalan keluar. Lalu anak-anaknya bertawasul juga, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya amalan seperti ini. Keluarga kami mendapatkan permasalahan seperti ini. Maka tolong ya Allah, beri jalan keluar. Sudah 3 yang bertawasul, maka permasalahan itu pasti beres gitu. Seperti tadi loh, batu yang menutupi goa, secara gotong royong mereka berdoa dan beres gitu. Maka itu saya, istri, keluarga, anak dan sebagainya itu berusahalah punya amalan yang luar biasa ya. Yang tidak dikatakan kepada orang-orang, yang orang lain tidak tahu. Maka bisa kita sebut-sebut ketika kita berdoa kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang tawasul
kepada Allah. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang salah itu karena kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.